Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pelajaran SKI menjelang PTS ya. Kali ini Ibu akan menerangkan mengenai dakwah secara siriyah dan dakwah secara jahar. Di sini disebutkan bahwa pada awalnya Nabi dakwah secara siriyah atau secara rahasia karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi kaum Quraisy yang kaget yang belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan agama leluhurnya atau dengan keyakinan yang berbeda. Di sini Nabi melakukan dakwah secara siri atau secara siria, secara rahasia ini dengan pendekatan persona. Jadi satu orang, jadi tidak langsung berceramah. Nabi melaksanakan dakwah secara siriyah ini 3 tahun dan Nabi mengajarkan kepada orang-orang terdekatnya saja, dan orang-orang terdekat yang masuk agama Islam pertama kali disebut as-sabiqunal awwalun, artinya orang yang paling dahulu dan pertama memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istrinya sendiri yang digelari Ummul Mukminin. Yang kedua, Zaid bin Harithah bin Syarahil. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupunya beliau. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya sendiri. Nah, setelah itu kemudian di antara mereka nanti saling mengajak. Contoh di sini Abu Bakar bersemangat berdakwah, mengajak teman-temannya, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Di sini mengapa mereka tertarik dengan dakwahnya atau ajakan Abu Bakar? Karena Abu Bakar sendiri adalah seorang laki-laki yang lembut, disenangi dan berbudi baik. Kemudian nanti diiringi juga yang masuk agama Islam adalah Bilal bin Rabah. Telah kita ketahui Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba sahaya yang masuk Islam dan kemudian disiksa. Lalu kemudian dia adalah seorang muadzin pertama dalam Islam. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi menghindari ancaman dari kaum kafir Quraisy. Selain itu juga mereka berupaya supaya selamat karena agama yang mereka yakini sekarang ini agama yang bertentangan dengan kondisi yang berbeda dengan saat itu. Seperti contohnya Nabi mengatakan bahwa Nabi telah mengikuti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dalam perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja sudah 3 hari naik unta. Belum ini Nabi mengatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj nanti dari Masjidil Aqsa itu Nabi bertemu dengan Allah, yaitu ke Sidratul Muntaha. Pergi saja dari Mekah ke Baitul Maqdis itu 3 hari, bolak-baliknya berarti 6 hari, belum ke Sidratul Muntaha. Ternyata ini disebutkan Nabi saat itu hanya pergi melakukan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu menuju Sidratul Muntaha, lalu pulang lagi. Itu dilakukan hanya dalam 1 malam. Nah, ini berbeda dengan keyakinan orang-orang saat itu. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin perjalanan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tetapi dalam peristiwa ini Abu Bakar mempercayai apapun yang diucapkan Nabi Muhammad. Maka kemudian di sini Abu Bakar disebut dengan gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Walaupun dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi ternyata dakwah ini sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkan karena mereka belum mendengar Nabi menentang agama dan Tuhan mereka. Sehingga di sini Nabi Muhammad dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan
persaudaraan dan solidaritas. 2. Di sini mengenai dakwah secara terang-terangan atau jahar. Setelah perintah dakwah secara terang-terangan turun, maka Nabi Muhammad mengundang seluruh keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib bin Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Nabi Muhammad. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang, tapi dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum Quraisy. Lalu beliau setelah itu mengumpulkan saudara-saudaranya Bani Hasyim dan Bani Muthalib di Bukit Bani Sakifah dan berkata bahwa, wahai semua orang, Nabi mengatakan, apakah engkau percaya kalau di belakang gunung ini ada pasukan kuda yang akan menyerang? Nah, orang-orang tadi Bani Hasyim dan Bani Muthalib berkata, kami percaya karena kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Kemudian Rasul berkata, aku adalah orang yang diutus untuk mengajarkan tauhid dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Nah, akhirnya di sini di antara yang hadir ada yang marah, yaitu Abu Lahab, dan berkata, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah kami dikumpulkan? Nah, lalu setelah itu turunlah surat Al-Lahab. Karena orang Quraisy merasa terganggu dengan Nabi Muhammad, karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan oleh berhala-berhala, karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala yang mereka sembah mulai ditentang oleh Nabi, maka mereka mengakui di sini padahal mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur, tapi mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati Nabi Muhammad dan mendekati Abu Thalib supaya menghentikan dakwahnya itu. Semenjak penolakan-penolakan itu, kaum Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara, seperti yang Ibu terangkan minggu kemarin. Itu saja barangkali yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.